Halo anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ujang Herman, yang akan menyampaikan materi hari ini, yaitu pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Jika kalian sudah siap, seperti biasa, persiapkan dulu buku tematiknya. Dan sebagai orang beriman, sebelum belajar, kalian harus berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mulai, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. 3. Dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. 4. Dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Ben. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki Pak bisa cedera, jawab Pak Anto. Baik siswa-siswi yang terkasih, mari kita amati. Di samping adalah gambar otot manusia. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apakah otot itu? Baik, kita akan jelaskan. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara apa? Dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, apakah fungsi otot pada manusia? Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Anak-anakku yang terkasih, berikut kita akan jelaskan macam-macam otot manusia. Yang pertama, ada yang disebut otot polos. Apa sih otot polos tersebut? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf yang tak sadar atau saraf otonom. Otot polos ini dibentuk oleh sel-sel yang terbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Bagaimanakah ciri-ciri otot polos? Yang pertama, waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Dan yang kedua, bentuknya adalah seperti gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6.
dipengaruhi oleh saraf otonom. Ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di luar saluran kemih. 8. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Macam otot yang kedua yaitu otot lurik. Apakah otot lurik tersebut? Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Kenapa demikian? Dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Kemudian, apa sih ciri-ciri otot lurik? Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Kelima, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau yang disebut multisel. Keenam, mempunyai pigmen bioglobin. Dan yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Nah, macam otot yang manusia yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, sekarang apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Pasti itu ya. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Baik anak-anakku yang terkasih, setelah kita membahas tentang macam-macam otot manusia, maka kita akan memperdalam lagi, mengenal lebih dalam mana yang disebut otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan ya dengan garis menggunakan penggaris. Contoh misalkan, otot polos berada posisi di situ. Ya. Kemudian otot lurik di mana? Baik. Di situ karena ada sisi gelap dan terang dan menempel ya. Kemudian otot jantung pasti berada di mana? Di jantung. Gitu ya. Kalian lebih paham lagi ya, harus lebih paham lagi. Apa itu otot polos, otot lurik, dan otot jantung dan bagaimana letaknya di sana ya. Baik, kita akan lanjutkan ya anak-anak. Baik, kita akan membaca, kalian dengarkan dan kalian membaca dalam hati. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain adalah untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja.
Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada setiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain adalah pernafasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu juga, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot juga dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak disengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menentukan peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Anak-anakku yang terkasih, masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover buku? Baik, agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu, dibaca dulu, baru bikin covernya. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain atau backgroundnya. Nah, Bapak akan menjelaskan pada kesempatan hari ini ada dua macam desain dalam membuat cover buku. Yang pertama adalah cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana. Mau perhatikan contoh cover yang ada di sampingnya, latar belakangnya warna putih dan tulisannya sangat sederhana, ya. Itu macam desain. Nah, pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak
terpenuhi oleh gambar. Nah, itu macam desain yang pertama, cover dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan sederhana. Baik, yang kedua, anak-anakku yang terkasih, desain yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Perhatikan, contoh cover buku Teori Ekonomi Mikro, Konsep dan Realita, warnanya biru, belakangnya ada gambar dan sebagainya, ya, penuh warna. Nah, desain ini bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Tujuannya apa? Supaya menarik. Sekali lagi, pada pembelajaran sebelumnya, warna, gambar itu supaya menarik perhatian, ya. Dan itu menunjukkan isi dari buku bacaan tersebut. Paham ya anak-anak? Baik, kita akan lanjutkan. Ya, setelah kita belajar mulai dari awal sampai akhir, mari kita renungkan. Kamu telah mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuhmu. Penting sekali peran-peran otot itu, bukan? Nah, sekarang sudah tepatkah kamu memanfaatkan karunia Tuhan yang berupa otot tersebut dalam kehidupan dan kegiatanmu sehari-hari? Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Dan apabila ada kesalahan, baik sedikit banyak, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar. Salam sehat.